Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Emmanuel Rizky dengan NIM AK 140. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Transformasi Model Bisnis Uber. Itu evolusi dari platform ride hailing menjadi ekosistem mobilitas dan layanan on demand global dalam menghadapi dynamic business environment. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas profil perusahaan Uber, faktor-faktor yang mendorong perubahan model bisnis, analisis bisnis model kanvas sebelum dan sesudah transformasi, implementasi di Indonesia, dampak perubahan tersebut, serta pelajaran yang dapat dipetik bagi calon profesional dan entrepreneur. Nah, selanjutnya kita masuk ke profil perusahaan Uber. Jadi Uber Technologies itu adalah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 2009 oleh Travis Kalanick dan Garrett Camp. Nah, awalnya Uber ini tuh hanya berfokus pada layanan ride hailing, yaitu menghubungkan penumpang dengan pengemudi melalui aplikasi digital. Konsep ini muncul karena para pendirinya adalah adanya kebutuhan akan transportasi yang lebih cepat, mudah, dan transparan dibandingkan taksi konvensional. Seiring berjalannya waktu, Uber berkembang sangat pesat dan melakukan ekspansi ke berbagai negara. Saat ini Uber tidak lagi hanya menyediakan layanan transportasi, tapi Uber juga telah berkembang menjadi platform multi layanan yang mencakup Uber Eats untuk pengiriman makanan, Uber Freight untuk logistik, Uber One sebagai layanan keanggotaan, serta berbagai layanan berbasis data dan teknologi lainnya. Nah, langsung kita ke faktor pemicu perubahan model bisnis. Jadi perubahan model bisnis Uber itu dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan bisnis yang dinamis gitu. Jadi faktor pertama adalah perkembangan teknologi digital. Nah, kemajuan smartphone, GPS, cloud computing, big data, artificial intelligence atau AI, dan machine learning itu memungkinkan Uber mengelola jutaan transaksi secara real time. Nah, teknologi tersebut tidak hanya mendukung layanan transportasi, tetapi juga memungkinkan Uber masuk ke bisnis pengiriman makanan, logistik, dan layanan berbasis data. Kita masuk ke faktor yang kedua, itu adalah perubahan perilaku konsumen itu. Jadi konsumen modern itu menginginkan layanan yang cepat, praktis, berbasis aplikasi, cashless, dan dapat diakses kapan saja. Selain itu, munculnya tren sharing ekonomi membuat masyarakat semakin terbuka terhadap penggunaan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi komersial. Lalu kita masuk ke faktor pemicu perubahan lanjutan. Nah, faktor ketiganya itu adalah tentunya pandemi COVID-19. Ketika pandemi terjadi, permintaan layanan transportasi mengalami penurunan drastis akibat pembatasan mobilitas masyarakat. Nah, kondisi ini itu menjadi ancaman besar bagi bisnis utama Uber. Sebagai respons, Uber mempercepat perkembangan Uber Eats dan layanan delivery lainnya. Akibatnya, bisnis pengiriman yang sebelumnya hanya pelengkap berubah menjadi salah satu sumber pendapatan utama perusahaan gitu. Kita masuk ke faktor yang keempat, itu adalah persaingan industri. Jadi Uber tuh menghadapi persaingan ketat di Lyft di Amerika Utara, Grab di Asia Tenggara, Didi di Tiongkok, dan DoorDash dalam bisnis pengiriman makanan. Lalu persaingan itu memaksa Uber untuk melakukan diversifikasi model bisnis atau mengembangkan model bisnis mereka. Itu langsung masuk ke faktor kelima adalah tekanan profitabilitas. Jadi selama bertahun-tahun itu Uber mengalami kerugian karena strategi ekspansi agresif dan subsidi harga. Nah, investor itu kemudian menuntut perusahaan untuk lebih fokus pada profitabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan gitu. Nah, lanjut kita masuk ke bisnis model lama yang diaplikasikan oleh Uber. Nah, jika dianalisis menggunakan bisnis model Canvas, model bisnis Uber pada periode 2010 hingga 2015 itu relatif sederhana gitu. Jadi value proposition-nya itu value proposition utama Uber itu adalah menyediakan transportasi yang cepat, mudah, dan transparan melalui aplikasi. Nah, customer segment utamanya adalah penumpang perkotaan, wisatawan, dan profesional muda. Jadi channel yang digunakan itu hanya aplikasi Uber saja gitu. Dan hubungan dengan pelanggan bersifat self service karena seluruh proses dilakukan melalui aplikasi. Revenue utamanya berasal dari komisi perjalanan yang dibayarkan oleh pengemudi, dan key resource-nya Uber pada saat itu meliputi platform aplikasi, data pelanggan, dan jaringan pengemudi. Nah, sedangkan aktivitas utama perusahaan adalah mencocokkan pengemudi dengan penumpang serta mengembangkan aplikasi. Dengan kata lain, Uber saat itu masih beroperasi sebagai perusahaan ride hailing gitu. Nah, kita masuk ke bisnis model baru yang diterapkan Uber dari 2020 hingga sekarang itu. Nah, model bisnis itu mengalami perubahan yang sangat signifikan gitu. Jadi value proposition-nya
Uber tidak lagi hanya transportasi. Saat ini Uber menawarkan mobilitas, pengiriman makanan, pengiriman kebutuhan harian, logistik, layanan keanggotaan, iklan digital, dan juga solusi bisnis gitu. Jadi customer segmennya juga semakin luas, tidak hanya penumpang tetapi juga restoran, merchant, perusahaan, pengirim barang, kurir, dan mitra bisnis lainnya. Jadi revenue stream kini itu berasal dari berbagai sumber seperti komisi perjalanan, komisi pengiriman makanan, biaya logistik, langganan Uber One, advertising, dan juga kemitraan bisnis. Dan key resource utama Uber sekarang mencakup data analisis, artificial intelligence atau AI, machine learning, brand global, dan jaringan pengguna yang sangat besar. Transformasi ini itu menunjukkan bahwa Uber telah berkembang dan perusahaan itu transportasi menjadi platform digital multisisi. Lalu kita masuk ke perbandingan model bisnis lama dan baru. Nah, jika dibandingkan terdapat beberapa perubahan penting. Pertama, fokus bisnis berubah dari ride hailing menjadi multi service platform. Yang kedua itu sumber pendapatan yang sebelumnya hanya berasal dari perjalanan kini berasal dari berbagai layanan seperti mobility, delivery, freight, membership, dan advertising. Yang ketiga, target pasar yang sebelumnya hanya penumpang kini itu mencakup merchant, restoran, perusahaan, dan berbagai mitra lainnya. Nah, yang keempat, teknologi yang sebelumnya hanya digunakan untuk mencocokkan pengemudi dan penumpang kini berkembang menjadi ekosistem berbasis AI dan data analisis. Nah, perubahan terbesar Uber adalah transformasi dari perusahaan transportasi jadi platform digital yang menghubungkan berbagai kelompok pengguna dalam satu ekosistem. Nah, selanjutnya kita masuk ke implementasi Uber di Indonesia. Jadi Uber tuh mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2014. Pada saat itu Uber bersaing langsung dengan Gojek dan Grab. Namun Uber menghadapi berbagai tantangan. Pertama adalah persaingan lokal yang sangat kuat. Nah, Gojek dan Grab ini lebih memahami kebutuhan pasar Indonesia gitu, menawarkan layanan ojek online, pembayaran digital lokal, serta berbagai fitur dalam konsep super app. Kedua itu adalah faktor regulasi. Nah, pemerintah Indonesia itu mulai menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap transportasi online sehingga meningkatkan biaya kepatuhan. Yang ketiga adalah strategi pasar. Jadi pada tahun 2018 itu Uber menjual seluruh operasinya di Asia Tenggara kepada Grab dan memperoleh sekitar 27,5% saham Grab sebagai kompensasi. Meskipun keluar dari Indonesia, pengalaman Uber menunjukkan pentingnya memahami karakteristik pasar lokal dalam menjalankan bisnis global. Lalu beralih ke dampak finansialnya. Jadi transformasi model bisnis Uber itu memberikan berbagai dampak positif gitu. Dari sisi finansial, dampak pertama adalah diversifikasi pendapatan. Nah, saat ini tuh Uber memperoleh pendapatan dari 3 segmen utama yaitu mobility, delivery, dan juga freight. Hal ini tuh membuat perusahaan itu tidak lagi bergantung pada satu sumber pendapatan. Dampak kedua itu adalah peningkatan profitabilitas. Nah, setelah bertahun-tahun mengalami kerugian, Uber mulai tuh menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik melalui efisiensi operasional, pertumbuhan Uber Eats, program membership, dan advertising. Nah, dampak ketiganya itu adalah peningkatan ketahanan bisnis. Jadi ketika salah satu segmen mengalami penurunan, segmen lain dapat membantu menjaga stabilitas pendapatan perusahaan. Jadi kita masuk ke dampak non finansial dan pelajaran. Jadi selain dampak finansial itu terdapat juga dampak non finansialnya. Nah, Uber itu berhasil membangun ekosistem digital yang menghubungkan konsumen, pengemudi, merchant, restoran, dan perusahaan dalam satu platform terpadu. Jadi Uber juga terus berinvestasi pada artificial intelligence, big data, dan kendaraan otonom untuk mempertahankan daya saing jangka panjang. Nah, dari kasus Uber terdapat beberapa pelajaran penting. Yang pertama, perusahaan harus mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua, diversifikasi dapat mengurangi risiko ketergantungan pada satu pendapatan. Yang ketiga, data merupakan aset strategis yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Yang keempat, itu kegagalan di suatu pasar dapat menjadi sumber pembelajaran untuk pengembangan strategi di masa depan. Dan yang kelima itu adalah inovasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar perusahaan tetap relevan. Nah,
Jadi sebagai penutupnya, transformasi Uber itu merupakan contoh nyata bagaimana perusahaan itu dapat mengubah model bisnisnya untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Yang Uber awalnya hanya berfokus pada ride hailing itu berhasil berevolusi menjadi ekosistem mobilitas layanan on demand global dengan sumber pendapatan yang lebih beragam. Nah, transformasi tersebut itu dipicu oleh perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, pandemi, persaingan industri, dan tuntutan profitabilitas. Nah, meskipun mengalami kegagalan Indonesia dan Asia Tenggara, secara keseluruhan, perubahan model bisnis Uber itu berhasil meningkatkan ketahanan bisnis, profitabilitas, dan posisi kompetitif perusahaan di tingkat global. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.